Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban, generasi Robani dimanapun antum berada, dan juga pemirsa KMTV dimanapun antum bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan untuk berjumpa kembali di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki episode ke-41. Kita mengambil sebuah judul yaitu Suku Benalu. Seperti apa dan bagaimana nanti akan kita bahas bersama ketiga narasumber kita yang sudah berkesempatan hadir di studio. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pemirsa KMTV, Anda bisa menyimak siaran kita langsung mendengarkan di live streaming Radio Robani 91,1 FM. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja menyapa ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Taib, barakallahu fiik Ustaz. Kemudian Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Khair Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Baik. Barakallahu fikum. Kita akan lanjut kepada pembahasan mengenai suku Benalu. Seperti apa yang akan kita berbincangkan nanti, kita akan dengarkan masing-masing penjelasan dari guru-guru kita. Untuk pertama kita minta kesediaan dari guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala alihi al-a'lam wa ashabihi al-bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Para masyayikh yang sama-sama bersama kita di studio, Dr. Hidayatullah Ismail, Tuan Guru Dr. Helmi Basri, dan Saudara Kurey Imran yang senantiasa setia menemani, dan ikhwah yang bertugas di studio 91,1 FM atau di studio Kampar Mengaji TV, dan rekan-rekan lainnya yang ikut merilai kegiatan ini. Mudah-mudahan pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk berbuat dan beramal. Mudah-mudahan acara dialog kita ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka kebenaran dan dikuatkan untuk mengikutinya, atau berusaha menutup pintu-pintu kebatilan atau kesesatan, dan dikuatkan pula kita untuk tidak memasukinya.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah Allah berikan baginya hak mutlak untuk ditaati, yang perkataannya menjadi final, yang menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di antara kita umat Islam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslimah. Beliaulah selalu yang memutuskan segala perkara, segala masalah yang timbul dan terjadi semasa beliau masih hidup, yang terjadi di kalangan sahabat. Dan setelah beliau memutuskan, mereka dengan senang hati dan penuh keimanan menaati, sehingga tak ada kusut yang tak selesai, tidak ada perselisihan yang berakhir tidak damai. Karena apa? Karena mereka menjadikan Nabi sebagai hakam atau sebagai hakim yang memutuskan. Oleh itu kita rindu juga untuk mengembalikan diri kita, saudara-saudara kita, umat kita dalam segala permasalahan bisa selesai ketika kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu perbanyaklah selawat dan salam kepadanya sebagai tanda ta'zim, tanda terima kasih kepadanya. Mudah-mudahan itu menjadi penyebab pula kita semakin dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita selawat kepadanya, malaikat menyampaikan dengan menyebut nama kita, bahkan nama orang tua kita. Hadhihi salatu fulan ibn fulan alaika ya Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa sallim. Para masyayikh, para ustaz, mohon izin, tema dialog kita hari ini saya memulai, nanti finishingnya oleh para masyayikh. Biasanya muqaddimah itu lebih ringan daripada isi. Mudah-mudahan muqaddimahnya tidak terlalu panjang. Ya, sesuai dengan judul ini, kan benalu itu kan tak banyak, tetapi sangat mengganggu. Kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala belum memanggil nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk kembali ke rahmatnya ila rafiqil a'la, kecuali sudah menyelesaikan segala tugas kenabian dan kerasulan. Sehingga seperti kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ma min ta'irin yatiru bi janahihi illa wa qad dallana ala ilmin. Atau kama qala, tidak seekor burung pun yang menggepakkan kedua sayapnya terbang di udara kecuali Nabi sudah tunjukkan kepada kami ilmunya. Berarti benarlah apa kata Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridha al-islam. Kita ulang terus nih, al-islam bil alif wal lam. Sebab saya semalam mendengar atau menyaksikan sebuah video bahwa ada Islam mudhafun ilaih, ya, itu ada Islam mudhafun ilaih, dan dia tidak merasa itu salah, bahkan dengan sangat yakin bahwa Islam di Indonesia harus beda dengan Islam di luar negeri. Nah, berarti kan ada Islam mudhafun ilaih. Nah, sekarang kita lihat mungkin pembahasan kita, apakah mudhafun ilaih ini dibolehkan atau dia justru menjadi parasit atau benalu yang menjadi beban tapi tidak bermanfaat, justru mendatangkan mudarat bagi umat. Nah, ketika Islam sudah disempurnakan, al-Islam bil alif wal lam al-ma'rifah, yang tidak menerima mudhafun ilaih dulu berdiri
Di zaman Nabi dilanjutkan oleh generasi terbaik, para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah mereka menikmati keindahannya, sehingga orang pun di luar Islam merasa iri kepada mereka. Subhanallah, begitu damainya mereka, begitu tentramnya mereka, begitu makmurnya mereka, begitu amannya mereka. Bahkan Islam, umat Islam dari jarak sebulan perjalanan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sebulan perjalanan orang ketakutan kepada musuh-musuhnya. Sekarang di dalam kamar sendiri ditakut-takuti oleh musuhnya. Ditakut-takuti oleh musuhnya di kamarnya sendiri. Dulu tidak jarak sebulan. Ada apa? Islam tidak lagi menjadi agama yang disegani. Barangkali karena tadi kita kalau melihat pohon berbuah, anggaplah durian musangking misalnya yang mahal itu. Setiap musim dia berbuah lebat dan pohonnya indah. Kalau nak ditebang sayang, karena dia menghasilkan. Tetapi ketika pohon itu dipenuhi dengan sake dan benalu, Ustaz masih ingat sake? Sake, Ustaz? Tidak tahu lagi Ustaz. Ini sudah milenial, Ustaz, 80-an lahirnya. Kalau Dr. Hemi memang tahu, 70-an juga enggak. Yang tumbuh di pohon-pohon kelapa itu, yang sebenarnya mengganggu, walaupun kadang-kadang indah juga bentuknya, tapi merusak kesehatan tumbuh-tumbuhan kita. Datang benalu, bisa saja bentuknya indah, tetapi sesungguhnya menyerap gizi yang seharusnya digunakan oleh, menyerap energi yang seharusnya digunakan oleh batang dan buah atau dahan untuk menghasilkan bunga putih kemudian buah. Tapi karena benalu ini akhirnya banyak terserap energi ke situ, banyak terhabiskan gizi makanan, sehingga pohon tumbuhan pun sudah tidak produktif lagi. Nah, di saat sudah tidak produktif, dia anggap sebagai jadi pohon pengganggu. Apalagi kalau tumbuhnya besar. Kalau bahasa kampung saya Ilmi, tumbuhan lain oleh ditanam cabai di bawahnya tidak bisa tumbuh. Lawung, tahu lawung tuan-tuan? Mengganggu. Dia terganggu, akhirnya mengganggu yang lain. Akhirnya tumbuhan ini tidak lagi, kehadirannya justru mengkhawatirkan. Barangkali ini yang timbul pada umat Islam hari ini. Seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Bahkan diwanti-wanti oleh Allah SWT. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Jangan kalian seperti orang yang telah bercerai-berai dan berikhtilaf setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Akhirnya bagi mereka azab yang besar. Azab yang besar. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaitu hari di mana wajah-wajah putih berseri-seri dan ada pula wajah-wajah yang hitam kelam karena kekecewaan. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum fa fi sedangkan orang-orang yang yang hitam mukanya akan masuk azab yang pedih. Kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa yang saya muliakan, saya hormati. Allah SWT ingatkan itu jangan sampai terjadi, sebab itu akan membuat kalian rusak, membuat kalian lemah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi juga mengingatkan itu, bahwasanya jangan sekali-kali kalian melakukan perpecahan dan obatnya adalah kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di antara benalu yang banyak menggerogoti pohon Islam yang sebenarnya sangat produktif ini, karena Islam itu saking produktifnya bukan hanya dinikmati oleh umatnya sendiri, tapi bahkan dinikmati oleh umat-umat yang lain. Ya, seluruh saksi sejarah
Bahkan yang hadir hari ini dengan fakta, negeri manapun yang mayoritas muslim cenderung lebih aman bagi agama lain dibanding dengan yang minoritas muslim. Negeri kita misalnya sebagai contoh, Indonesia yang kita cintai ini mayoritas muslim, sehingga yang beragama lain lebih aman dan nyaman. Demikianlah produktivitas Islam itu. Ini belum lagi diterapkan hukum Islam yang sesungguhnya. Belum lagi terapkan. Karena memang Islam itu anti dengan kezaliman dan sangat menjunjung tinggi keadilan. Islam itu anti dengan sikap berlebihan, tetapi selalu mengusung sifat pertengahan. Islam itu anti dengan ekstrim kiri ataupun kanan, tetapi selalu berjalan di jalan yang telah digariskan. Dan Islam itu adalah agama yang sangat toleransi, adalah agama yang sangat modern dengan pengertian yang diajarkan Allah dan Rasul, bukan moderasi seperti yang dipahami oleh orang-orang yang ingin meninggalkan agamanya demi untuk mengambil hati orang agama lain, demi meninggalkan maslahat umatnya demi kemaslahatan umat yang lain. Tapi moderasi adalah bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan dan tidak suka sikap berlebihan. Sesungguhnya yang banyak menggerogoti umat ini adalah sikap ghulu di dalam beragama. Ghulu dalam beragama ini adalah benalu yang merusak tanaman kita, yang merusak pohon Islam, yang merusak bangunan Islam. Akhirnya karena ghulu ini terjadi berbagai penyimpangan. Nah, mungkin di sini akan saya singgung sedikit, nanti disempurnakan oleh Asy-Syaikhan insyaallah taala, bahwa di antara sebab terbesar ghulu beragama itu, satu adalah karena tidak berilmu tentang agama kita dengan ilmu yang benar. Sehingga lahirlah kejahiliaan yang dulu telah menimpa orang-orang sebelum Islam. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu anhu. Kunna idza ra'ayna hajaran ittakhaznahu sanaman. Kami bila melihat ada batu yang bagus, kami langsung jadikan dia sebagai sembahan. Wa idza wajadna hajaran akhyara minhu, kalau kami temukan batu yang lebih indah dan lebih baik daripadanya, taraknal awal wa takhasna al-akhar. Kami tinggalkan batu pertama, pindah ke batu yang kedua. Idza lam najid syai'an hasawna haswatan minat turab. Tidak ada batu, lalu kami ambil segenggam pasir atau segenggam tanah, lalu kami perahkan di atasnya susu kambing, lalu kami tawaf berkeliling. Kenapa itu terjadi? Karena kejahilan terhadap agama. Sekarang berapa banyak orang percaya dengan khurafat, bercerita-cerita, yang dongeng-dongeng, legenda-legenda yang kalau ditelusuri tak berasal dan berasas sama sekali. Misalnya orang kalau nak dapat ilmu cukup makan buah tertentu langsung dapat ilmunya, transfer ilmu. Pada Nabi katakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya dengan belajar, bukan dengan keajaiban. Kemudian salah mengerti dengan ilmu laduni misalnya. Tidak pernah belajar, bisa-bisa dapat ilmu laduni. Kalau memang bisa begitu, tentu apa universitas ini kita bangun? Kenapa sekolah-sekolah dan pesantren kita dirikan? Semuanya suruh aja ke rimba, suruh untuk bertapa, kemudian dapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu ada memang, tapi bukan dengan makna tidak pernah nuntut ilmu tiba-tiba dapat ilmu laduni, tidak. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang Allah berikan, pemahaman yang Allah dalamkan pada seseorang karena dia sudah lama berjuang menuntut ilmu, lalu dia menemukan dengan itu hal-hal yang belum terbuka untuk orang lain. Bukan tiba-tiba turun dari langit atau makan buah tertentu langsung jadi ilmu laduni. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kalau dia tahu agama yang benar ini takkan mungkin masuk khurafat ini ke dalam dirinya. Berapa banyak orang percaya dengan ramalan-ramalan, yaitu zodiak-zodiak. Kenapa? Karena kejahilan terhadap agama.
Alhamdulillah saya dapat bintang Capricorn misalnya, orang yang paling cinta, paling setia. Habis itu nikah berbantah langsung. Ternyata tidak benar juga. Percaya dengan ramalan-ramalan. Bapaknya orang masih mengandalkan dukun-dukun dan tukang sihir. Itu semua adalah karena tidak tahu hukum agama. Tidak tahu dengan agama. Yang kedua adalah lemahnya iltizam. Lemahnya memegang agama. Karena syahwat dunia. Karena ada orang sesat itu dua karena hal. Satu karena nggak tahu. Yang kedua karena nggak mau. Satu karena nggak tahu, memang dia nggak tahu jalan. Sesat di jalan, malu apa namanya? Nggak, sesat di jalan, jalan terus. Jalan terus. Jika diniatkan jalan-jalan, akhirnya nggak sampai. Atau orang tahu jalan, tahu dia mana yang benar, tetapi tidak mau mengikuti. Kenapa? Karena mengikuti yang benar mungkin mengganggu sesuatu dari kepentingannya. Akhirnya dia menjadi benalu juga dalam Islam sehingga menjadi pengganggu bagi geraknya kebenaran. Bagi geraknya sehingga dia justru kadang menjadi motor bagi kebatilan. Dan itu baginya menghasilkan dan menguntungkan. Akhirnya orang yang seperti ini menjadi juga benalu dan gangguan bagi tumbuhan Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, sekedar mukaddimah. Saya cukup sampai di sini, mengingat waktu, saya harus berbagi. Mudah-mudahan dilengkapi oleh Asy-Syekhani insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fikum Ustaz untuk pendahuluannya. Kita akan lanjut mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Fal yatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Para masyayikh yang kita muliakan, guru kita Ustaz Helmy Basri dan Ustaz Dasman, semoga Allah selalu menjaga mereka dan keluarga mereka berdua. Dan teman-teman di studio, Saudara Roy, Pak Cip dan Pak Adnan, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa membersamai dalam kajian ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya dan Allah berikan kepada kita semangat untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi ini kembali kita dipertemukan dalam majlis yang mulia ini, majlis barakah ini, majlis yang mudah-mudahan bisa mendatangkan iman di hati kita, memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqamah dalam jalan agama yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqamah iman seseorang sampai pada saat istiqamahnya hati seseorang. Kata para ulama, kapan hati seseorang itu bisa istiqamah? Apabila hatinya diisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya diisi dengan cinta kepada amal saleh. Dengan demikian kita akan bisa istiqamah di dalam ketaatan dan amal saleh kita. Kemudian Nabi mengatakan, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan bisa lurus dan istiqamah hati seorang hamba sampai lurus lisannya. Dan memang begitulah, bahwa lisan adalah cerminan hati seseorang. Apa yang ada di dalam teko itu dia akan mengeluarkan di mulutnya. Dan biasanya seseorang apa yang ada di hatinya itulah yang akan keluar dari lisannya. Mudah-mudahan majelis kita ini mengundang rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta kita beramal saleh, dan menyebabkan kita bisa selalu berkata dengan perkataan yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicinta Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan kita, terutama dalam urusan agama, yang memang kita harus mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap selawat dan salam ini juga tersambungkan kepada keluarga beliau, anak dan keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk agama yang mulia ini, dan kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Para masyayikh yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada, bicara tentang benalu adalah bicara tentang penyakit, parasit, yang itu akan merusak dalam konteks kita adalah agama kita. Di antara benalu dalam urusan agama kita adalah al-ghulu, seperti mana yang diangkat oleh teman-teman pembahasan pagi ini, yaitu tentang berlebih-lebihan di dalam batasan agama kita yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan kepada ahli kitab, "Qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin min qabl." Ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu. Wahai ahli kitab, katakanlah kepada ahli kitab Muhammad, wahai ahli kitab, jangan kalian ghulu dalam agama kalian dengan cara yang tidak benar, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelumnya dan menyesatkan. Ikhwafillah rahimakumullah, ayat ini adalah panduan bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang al-wasatiyah, al-wasat di dalam beragama, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita juga mengingatkan, iyyakum wal ghulu fid din. Jangan kalian sampai ghulu dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan sebab hancurnya umat sebelum kita adalah ghulu dalam urusan agama. Sehingga ada sebuah kisah di saat Abdullah bin Abbas kalau tidak salah ya, di pagi hari saat melontar Jumrah Aqabah gitu kan. Maka Nabi SAW untuk menyuruh dia untuk mengambil tujuh batu ya. Maka Nabi mengatakan amsali haula'i farmu biha. Artinya dengan batu-batu itu ya lemparlah Jumrah Aqabah itu. Maka Nabi mengingatkan bahwa jangan sampai ghulu di dalam bab ini ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita agar tidak berlebih-lebihan. Karena ketika Jumrah itu kan banyak sekali orang yang ghulu. Saya masih teringat ketika haji yang dalam bayangan mereka yang dilempar itu adalah syaitan gitu kan. Maka ngambil batu yang besar-besar, bahkan apa yang dapat di situ dilemparkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar gitu. Ada yang melempar dengan pakai sendal, ada yang melempar dengan pakai botol, dengan payung, macam-macam Ustaz. Jadi subhanallah, Nabi sejak awal telah mengingatkan ini, jangan sampai ghulu. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi ambil, lakukan. Maka inilah sebagaimana yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, innakum lan tanalu hadzal amr bil mughalabah. Ya, na'am, innakum lan tanalu hadzal amr bil mughalabah. Kalian tidak akan mampu melaksanakan urusan agama kalian ini dengan al mughalabah, dengan cara yang ghulu, berlebih-lebihan ya. Wa khairu dinikum al yusra. Sebaik-baik agama kalian adalah yang mudah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan itu, inna dina yusr, agama ini mudah, tetapi jangan kita mudah-mudahkan dalam urusan agama kita, dan jangan kita mempersulit diri kita dalam urusan agama kita. Sehingga para ulama pun, ikhwafillah, membagi beberapa istilah-istilah di dalam bab ghulu ini. Ada istilah yang disebut oleh para ulama dengan at-tanattu'. Ya, at-tanattu' itu adalah perkara-perkara yang berlebih-lebihan ya. Di mana kita sebagaimana Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un ya. Hancur mereka ini.
Jadi jangan sampai kita menjadi orang at-tanattu', ya, yang berlebihan, yang melampaui batas, ya. Yang kedua, ada istilah dalam agama kita yang juga mirip dengan al-ghulu, adalah at-tashaddud, memberat-beratkan diri, ya, memaksakan sesuatu pada diri kita, ya. Hal ini Nabi SAW telah mengatakan, la tushaddidu ala anfusikum fayushaddidullahu alaikum. Jangan kalian berat-beratkan diri kalian, jangan kalian persulit diri kalian, ya. Lakukan sesuatu yang diperintahkan, jangan berat-beratkan. Tidak, hal yang tidak diperintahkan jangan dilakukan. Hal yang tidak dicontohkan jangan diperbuat. Karena itu akan membuat diri kita sulit sendiri. Kalau kita ingin mensulitkan diri, nanti Allah sendiri akan menyulitkan kita. Maka itu ikhwafillah, lakukanlah agama ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan, yang telah dilaksanakan, yang telah diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat. Sehingga saya teringat dengan sebuah kisah yang 3 sahabat itu, Ustaz, ya, yang ingin mengetahui bagaimana kehidupan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Aisyah menceritakan, menurut mereka itu hal yang biasa. Sampailah di antara mereka ini berazam, dari yang satu, saya ingin sholat sepanjang malam, ya. Saya tidak perlu tidur, ya kan? Saya tidak perlu tidur, saya hanya sholat saja sepanjang malam. Yang satu mengatakan, saya ingin puasa sepanjang tahun, ya. Saya tidak perlu berbuka. Artinya dia akan terus istiqamah di atas itu, ya. Kemudian yang satu lagi ingin mencoba untuk menahan diri tidak menikah, gitu. Dan hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, ya, menjumpai mereka ini, kaliankah yang mengatakan ini, ya, saya akan berpuasa wa asumu hatta la uftir, kemudian kamu yang mengatakan, ya, bahwa saya tidak akan pernah berbuka dan saya akan terus berpuasa. Yang satu mengatakan bahwa kamu tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, coba lihat, ya, faqala ana, ya, usalli wa arqud, saya salat malam kemudian saya istirahat. Wa asum wa uftir, saya berpuasa dan saya berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi. Faman raghiba as-sunnati falaisa minni. Lihatlah ikhwas sekalian, ketika 3 sahabat ini ingin menjadi orang yang semangat dalam ibadah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bahwa tidak boleh kita berlebih-lebihan. Nanti ada pembahasan, ya, ketika kita tidak boleh bersikap ghulu, bukan berarti kita terjebak kepada taksir. Taksir itu adalah meringan-ringankan diri. Ya, kalau tadi tidak boleh untuk seperti itu, jangan terjebak kepada taksir, di mana kita sikap dalam agama selalu lalai, selalu bermudah-mudah, tidak pernah sholat malam, tidak pernah puasa sunnah, atau tidak menikah. Enggak, bukan begitu. Jangan terjebak, ya, bahwa ketika di dalam agama ada batasan yang mesti kita jaga, yaitu ghulu, maka tetapi kita ada satu sisi tidak boleh terjebak, kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh taksir, atau kita tidak ada amalan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ikhwafillah, nama lain daripada al-ghulu, di samping at-tanattu', di samping at-tashaddud, ada al-i'tida, ya, melampaui batas. Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Syariat ini dilakukan, agama ini dilaksanakan, tapi ada batasan-batasan tertentu yang mesti kita jaga, yang sehingga kita tidak bisa atau tidak dikategorikan kepada orang yang terjebak kepada al-ghulu tersebut. Oleh ikhwafillah, tadi guru kita Dr. Dasman telah menyinggung beberapa sebab-sebab al-ghulu dalam agama kita. Kalau boleh ditambahkan bahwa di antara penyebab-penyebab kita yang bisa menjadikan kita orang-orang yang bisa berlaku ghulu, di samping itu adalah at-taqlid al-a'ma. Kita, ya, membabi buta, mengikuti secara tanpa ada mengetahui ilmunya. Ya, baik itu kita mengikuti dengan taklid, ya, tanpa kita ingin tahu, ya.
baik itu kepada orang-orang soleh yang kita kenal di dalam ucapannya, di dalam ibadahnya. Yang penting dia mengatakan saya ikuti. Kalau dia mengatakan itu tidak ada jaminan. Kalau Allah dan Rasul mengatakan itu ada jaminan. Maka ikhwah fillah, kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu mengilmui diri. Di samping al-jahlu, ya, kebodohan terhadap agama, itu juga akan membuat kita orang-orang yang selalu terjebak kepada al-ghulu dalam urusan agama kita. Ya. Kemudian di samping itu adalah ittiba'ul hawa. Seperti ini disampaikan tadi. Ya, kita selalu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu sumbernya adalah biasanya akal dan perasaan. Ya. Apabila akal dan perasaan tidak dikawal oleh wahyu, ini bisa meleset, ya, bisa menyimpang, ya, keluar dari jalur utama agama yang mulia ini. Maka itu ittiba al-hawa mesti kita hindari. Kita harus mengikut ittiba kepada Al-Quranul Karim dan ittiba kepada, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah dua sumber keselamatan bagi kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kata Nabi, selama kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah kalian tersesat sama sekali. Ini yang kita pegang. Ini yang kita senantiasa dakwahkan kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat dengan kita. Ajak mereka untuk berpegang teguh kepada sunnah, itu bukan hulu. Nah, ini jangan sekali lagi kita salah, ya. Karena ada penilaian orang, misalnya orang-orang yang selalu sholat berjamaah di rumah Allah tepat 5 waktu, orang-orang yang selalu rajin dalam kajian-kajian, orang-orang yang iltizam menjaga jenggotnya misalnya, atau tidak isbal, atau para wanita-wanita yang selalu menjaga pakaiannya, ya, berjubah dengan rapi, ya, menutupi auratnya, bahkan ditambah dengan niqab. Ini seperti dianggap orang-orang yang ghulu. Tidak. Ini adalah perintah dan amalan yang dianjurkan di dalam agama yang mulia ini. Nah, oleh karena itu ikhwah fillah, jangan terjebak kepada dua kesalahan. Yang pertama at-taqsir, ya, sifat atau perilaku yang kita lalai dalam ibadah. Ya, yang kedua adalah terjebak dalam salah memberikan penilaian kepada bab ghulu ini. Sehingga apa? Sehingga kita yang syariat kita amalkan, yang sunnah kita pakai, yang bid'ah kita tinggalkan. Oleh ikhwah fillah sekalian rahimakumullah, di samping sebab-sebab al-jahlu fid din, at-taqlid al-a'ma, kemudian ittiba'ul hawa, ada satu hal juga yang membuat kita terjebak kepada ghulu, yaitu berpegang kepada hadis-hadis dhaif atau kita berpegang kepada hadis-hadis palsu. Karena karena banyak sekali hadis-hadis itu di dalam amaliyah, ya, yang itu sebetulnya tidak ada dari Nabi SAW. Hadisnya bahkan hadis maudhu'. Tapi karena semangat, semangat dalam ibadah, semangat dalam beramal, semangat dalam beragama, sehingga tidak peduli kepada bab-bab tersebut, sehingga jatuh kepada urusan atau virus yang disebut dengan al-ghulu ini. Ikhwah fillah, carilah hadis-hadis yang sahih, yang muttasil, yang dianggap ini adalah hadis yang bisa kita jadikan rujukan dalam agama, dan itu yang bisa dijadikan sandaran dalam beramal. Jauhkan dalil-dalil yang dhaif, ya. Kemudian jauhkan hadis-hadis maudhu', ya. Maka itu kita akan terhindar dari perkara-perkara yang tercela ini. Nah, kalau kita ingin membagi bahwa al-ghulu, kata para ulama, itu bisa masuk pada 3 kategori. Al-ghulu fil aqidah, ya, ghulu dalam sebuah keyakinan, ya. Ghulu dalam keyakinan, ya. Dalam keyakinan seperti ghulunya orang-orang Rafidhah, ya, terhadap Ahlul Bait, ya, banyak, ya, ghulu mereka sangat banyak. Ghulu mereka terhadap Ahlul Bait, bahkan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahkan ghulu mereka di dalam keyakinan seperti ghulunya mereka terhadap para imam-imam mereka. Ya, di dalam banyak kitab dijelaskan ghulu mereka ini terhadap imam-imam mereka sampai mereka mengatakan bahwa imam mereka maksum. Nah, ini sampai mereka mengatakan imam mereka maksum. Maksum itu artinya apa? Tanpa dosa.
yang namanya manusia selain Nabi itu pasti berdosa. Tapi saking gulunya mereka orang-orang Rafidhah, ya, maka mereka mengatakan mereka ini sampai pada derajat maksum. Bahkan apa yang mereka lakukan dari syariat, walaupun dalam pandangan agama menyalahi, tetap mereka benarkan. Ini hal yang tidak boleh kita yakini, ya. Hal yang tidak boleh kita yakini. Bahkan waliyadzubillah, ada di antara perbuatan-perbuatan mereka saking ngalap berkahnya kepada imam-imam mereka, bahkan kotoran-kotoran mereka itu dianggap sesuatu yang barokah. Waliyadzubillah. Ini kan hulu ini. Sesuatu yang berlebih-lebih dalam keyakinan. Dan itu tidak dipandu oleh wahyu. Dan itu tidak dipandu oleh syariat yang mulia ini. Maka ikhwah fillah, hal yang seperti ini mesti kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada generasi kita, kepada umat secara umum. Sampaikan akidah ini batil. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang melampaui agama yang mulia ini. Ya. Bahkan sampai di dalam keyakinan mereka bahwa hulunya mereka, imam-imam mereka maksum, kemudian kotoran bahkan sampai pada seperti itu dianggap barokah yang mesti diambil, rebutan, ya, mereka. Ini perkara-perkara yang mesti dijauhkan. Kemudian hulu di samping keyakinan, hulu dalam ucapan, hulu dalam perkataan. Ini hulunya sebagian orang-orang sufi di dalam memuji, di dalam memberikan sanjungan-sanjungan, di dalam memberikan sanjungan-sanjungan, dan itu terlihat, ya, di dalam perkataan-perkataan sebagian mereka. Maka ikhwah fillah, jangan sampai kita, ya, hulu di dalam menyampaikan kalimat-kalimat. Menyanjung itu boleh, memberikan sanjungan itu benar, tapi kemudian berikanlah sanjungan dengan haknya, dengan kadarnya, sehingga kita tidak sampai pada dosa, ya, atau sampai pada perkara yang dimana kita termasuk kepada orang-orang yang hulu di dalam ucapan-ucapan kita. Ikhwah fillah, ya, kata-kata itu adalah baik, tapi kemudian apabila tidak sesuai dengan syariat, itu akan menjatuhkan kita kepada dosa. Kemudian di samping itu ada hulu dalam amaliyah, dalam perbuatan, di dalam beramal, itu banyak. Sehingga kita tidak hulu di dalam amaliyah, itu banyak juga dilakukan oleh kaum sufi. Maka itu ikhwafillah, berhati-hati kita di dalam amaliyah, di dalam keyakinan, di dalam perkataan, sehingga masuk kepada kategori kita ini termasuk orang-orang al-mutamassikin, yang berpegang teguh kepada Nabi SAW dan kepada apa yang dicontoh oleh para sahabat Nabi yang mulia. Maka agar kita selamat dari hulu ini, yang pertama harus belajar ilmu syar'i. Ilmu adalah lentera di dalam kehidupan kita, dan dia adalah aset yang mahal di akhirat kita. Ketika lentera ilmu ini padam, maka setan akan mudah melesetkan anak Adam ini. Ketika lentera ini tiada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan berdaya di dalam beramal dan melakukan syariat yang mulia ini. Karena kita akan terjebak kepada kesalahan-kesalahan yang itu, ya, di dalam yang ada dalam agama kita. Maka itu rajinlah belajar ilmu agama, hadirlah ikhwah fillah dalam majlis-majlis ilmu, dengarkanlah kajian-kajian, ada semangat yang harus dibangun di dalam agama ini dengan menuntut ilmu syar'i, karena itu adalah jalan surga dan jalan keselamatan bagi kita. Yang kedua, ya, yang harus kita miliki adalah di samping semangat di dalam berilmu, semangat di dalam mencari ilmu, adalah semangat di dalam berpegang teguh kepada agama ini, apa yang telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi, ya, dalilnya sama, kemudian bisa jadi ayatnya sama, hadisnya sama, tapi kemudian cara memahaminya itu yang harus kita berhati-hati, sehingga istidlal dari ayat dan hadis Nabi SAW betul-betul benar sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para as-salafus saleh, generasi awal dari umat ini. Karena apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Kata beliau, di dalam
beragama ini, di dalam memahami agama ini, baik itu memahami Al-Quranul Karim dan memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau begini, bahwa Al-Quranul Karim memiliki tafsiran, ya, beberapa macam tafsiran. Begitu juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa penafsiran-penafsiran. Maka kata para sahabat, yang bagaimana kami memahami Al-Quran dan hadis ini dengan cara yang benar? Maka kata beliau, ikuti pemahaman para sahabat di dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian insya Allah kita akan bisa selamat dan kita akan bisa menjadi orang-orang yang benar di dalam beragama dan menjalankan syariat yang mulia. Kita tidak terjebak kepada virus ghulu, kita tidak terjebak kepada pelanggaran terhadap syariat, kita tidak terjebak kepada taksir dalam beragama, dan juga kita tidak terjebak di dalam salah menilai ini ghulu, ini tidak. Sekali lagi, dengan belajar agama yang mulia ini, dengan terus berpegang teguh kepada as-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat yang mulia ini, insya Allah kita tidak akan terjebak kepada yang namanya penyakit atau parasit yang dinamakan dengan al-ghulu. Sehingga Nabi SAW memberikan kepada kita peringatan, iyyakum wal ghulu, jangan kalian sampai melakukan atau berbuat ghulu dalam agama ini, karena hancurnya umat sebelum kita itu disebabkan oleh al-ghulu. Ada wasilah-wasilah nanti yang barangkali bisa dijelaskan oleh guru kita Dr. Helmi Basri, bagaimana ya kesalahan-kesalahan pada masa Nabi Nuh alaihissalam, itu mungkin bisa dijelaskan oleh guru kita Dr. Helmi Basri. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk materi lanjutannya. Kita akan mendengarkan kembali sebagai pelengkap dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Falyatafadhal masykur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Diatullah. Semoga Allah selalu menjaga mereka berdua, Saudara Ray yang setia bersama kita, dan ikhwah yang hadir di studio, serta para pendengar dan para pemirsa yang berkesempatan untuk menyaksikan acara diktat kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi waktu kita dengan berdiskusi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk memahami agama, yang dengan pemahaman kita terhadap agama itu membuat kita bisa istiqamah dalam menjalankan aturan-aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang dipandu oleh Rasul kita. Tidak berlebih-lebihan sehingga terjebak kepada ghulu, dan tidak pula melalai-lalaikan sehingga terjebak pula kepada taksir. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang benar-benar memberikan kebahagiaan bagi kehidupan di dunia kita dan kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya dan juga bisa mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari air telaganya. Yang kata beliau, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau sudah meminumnya maka dia tidak lagi akan merasa haus.
Baik, ikhwah fillah, tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan sesuatu yang dapat merusak agama, yaitu kita bicara benalu atau pagar makan tanaman. Pagar itu dibuat untuk menjaga, tapi pada akhirnya justru tanaman itu dirusak oleh pagarnya. Saya kira sudah banyak sekali yang disampaikan oleh dua guru kita. Yang pertama tadi Dr. Dasman dan kedua Dr. Hidayatullah yang telah menyampaikan bahkan sudah dengan sangat rinci. Maka saya bersyukur sekali karena tak perlu lagi saya berpanjang-panjang untuk menceritakannya, karena Dr. Hidayatullah sudah menyebutnya dan menjelaskannya secara rinci. Salah satu dari yang akan menjadi perusak bagi agama itu sendiri itu adalah ghulu. Seperti yang sudah dikatakan tadi, ghulu itu definisinya kira-kira bisa dikatakan begini: mujawazatul haddi fi hamdi syai'in au dhammihi. Melebihi batas dalam memuji sesuatu atau dalam mencela sesuatu. Itu menjadi bagian dari atau bentuk dari ghulu. Memuji itu perlu, bahkan penting. Tetapi kalau sudah berlebihan, maka ia menjadi salah. Dan ghulu itu salah satu dari sisi ekstrim yang merupakan lawan dari taksir. Tadi sudah disampaikan juga ada ghulu, ada taksir. Ada berlebihan dalam menyikapi sesuatu, ada pula bermudah-mudah dan melalaikan dalam menyikapi sesuatu. Dan dua-duanya merupakan sesuatu yang disukai oleh syaitan. Syaitan itu tidak suka kita berada di dalam agama secara benar. Dia akan menggiring kita kalau tidak kepada taksir atau kepada melalaikan. Seandainya sulit untuk dibuat orang itu lalai dari agama, karena sulit untuk membuat orang jadi lalai. Kalau seandainya itu yang dirasakan oleh syaitan, maka dia akan jebak pada sisi yang lain, bersifat ghulu. Jadi dua-duanya adalah sesuatu yang tidak baik sebenarnya di dalam beragama, karena itu sangat dicintai oleh syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita bahwa ghulu itu adalah yang telah menyebabkan rusak dan binasanya kaum-kaum terdahulu. Orang-orang Nasrani bersifat ghulu dia dengan nabinya Isa alaihissalam, sehingga mereka tidak lagi menempatkan Nabi Isa itu sekedar sebagai Rasul dan manusia utusan Allah, tetapi mereka meyakini bahwa Isa itu adalah Ibnullah, anak Allah. Dan itu sudah menempatkan sesuatu lebih dari yang seharusnya. Maka di situ ada mujawazatul haddi fi hamdi syai'. Berlebihan dalam memuji sesuatu. Mereka sangat menghormati Nabi Isa. Lahir tidak layaknya lahir manusia biasa. Bahkan dia tidak punya ayah. Karena disebutkan pun dalam Al-Quran itu adalah ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Cuma mereka memahami dikiranya itu adalah Nabi Isa bagian dari ruh Allah, dan itu dianggapnya sebagai anak Allah. Maka terjebak pada ghulu. Orang-orang Yahudi terjebak pula pada ghulu dalam menempatkan Uzair. Uzair itu seorang pemuda yang dimatikan selama 100 tahun oleh Allah, lalu kemudian dihidupkan kembali, tetap menjadi seorang pemuda dan tidak hilang hafalan Tauratnya. Apa yang ada dalam kepalanya sebelum kematian dulu, tetap ada setelah dia dihidupkan 100 tahun berikutnya. Pada akhirnya, orang-orang Yahudi pun menganggap pula Uzair itu Ibnullah.
Jadi orang-orang Nasrani menganggap Isa adalah Ibnullah, orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah Ibnullah. Dan itu adalah kedua keyakinan itu keyakinan yang gulu. Kenapa disebut dengan gulu? Karena mujawazatul haddi fi hamdi syai'in. Berlebihan, melebihi batas di dalam mencintai atau memuliakan sesuatu. Biasanya dikarenakan oleh adanya kelebihan-kelebihan pada seseorang lalu pantas untuk dipuja, maka disitulah terjadi berlebihan dalam memujinya dan terjebak kepada gulu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuhan nas iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Hai manusia, hati-hati kalian, jangan bersifat gulu, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa disebabkan oleh mereka gulu di dalam beragama. Ada juga dalam hadis yang lain, dan ini benar-benar sebagai antisipasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya, agar mereka tidak bersifat atau bertindak seperti al-Yahud wan Nasara yang sebelumnya telah menempatkan Uzair sebagai anak Allah dan Isa juga sebagai anak Allah. Maka kata Rasul, la tanatta'u, jangan kalian berlebihan sebagaimana berlebihannya orang Nasrani dulu. Lalu kata Rasul, ana Abdullah wa ana Rasulullah, atau ana Rasulullah wa ana Abdullah. Saya ini memang adalah Rasulullah, adalah utusan Allah, tapi sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Artinya jangan sampai ada keyakinan nanti pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ingin memuliakan Nabi, tetapi salah dalam memuliakannya. Tidak lagi menganggap sebagai seorang Rasul saja, tetapi memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini antisipasi yang luar biasa. Ada semacam tasawur, bayangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya untuk memperlakukan beliau sama seperti umat-umat sebelumnya. Karena Rasul punya kelebihan, jelas. Dan tidak ada yang seperti Rasul. Dulu Isa punya kelebihan, Uzair punya kelebihan, sampai dianggap sebagai anak Allah. Maka disitulah Nabi benar-benar mengingatkan, saya ini benar-benar adalah Rasulullah, tapi pada saat yang sama saya adalah hamba Allah. Artinya apa? Jangan berikan sifat-sifat ketuhanan yang ada, yang hanya seharusnya untuk Allah, jangan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata fakta sejarah setelah beliau wafat dan sampai hari ini, berapa banyak itu perbuatan-perbuatan yang bersifat gulu yang dilakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bentuk apa? Dalam memberikan nilai-nilai unsur-unsur ketuhanan yang seharusnya hanya untuk Allah, tapi disematkan dan disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Tengok saja umpamanya berbagai selawat yang dibuat-buat oleh orang-orang yang dianggap wali, selawat yang dibuat oleh orang-orang sufi yang tujuannya kata mereka adalah untuk memuji-muji Allah, tetapi pada akhirnya mereka terjebak kepada sesuatu yang mungkin disadari atau tidak, tetapi kalau kita lihat makna yang ada di situ, itu cenderung memang terjebak kepada gulu. Macam-macam itu. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi itulah yang akan menyembuhkan, memberikan sehat walafiat pada badannya. Rasulullah yang akan mengabulkan hajat-hajat kita. Rasulullah yang akan melepaskan, dengan sebabnya Rasul itu kita bisa lepas dari berbagai macam cobaan dan ujian macam-macam yang ada pada selawat yang tidak pernah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-bara'atu minal ghulu, harus berlepas diri dari gulu itu sesungguhnya adalah konsekuensi dari syahadat. Kita kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan itu tanda bahwa kita sebagai seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah
itu bara'atu minasyirik, berlepas diri dari syirik, karena memuji dan benar-benar menempatkan Allah satu-satunya yang pantas untuk disembah, satu-satu yang pantas untuk ditaati, satu-satunya yang paling pantas untuk diibadahi, dan tidak ada selain dia. Maka ungkapan asyhadu alla ilaha illallah itu sesungguhnya adalah konsekuensinya bara'atum minasyirik, berlepas diri dari syirik. Sedangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sesungguhnya merupakan salah satu konsekuensinya adalah bara'atum minal ghulu wa bara'atum minat takdzib, bara'atum minal bidah. Itu semua adalah konsekuensi dari syahadat. Berlepas diri dari bersifat ghulu kepada Rasulullah, karena beliau adalah seorang rasul yang mesti ditempatkan hanya sebagai seorang rasul. Begitu salah satu dari penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Qasir, ya, Al-Qusayr, Abdullah Al-Qusayr. Beliau mengatakan bahwa bara'atum minal ghulu itu adalah salah satu dari konsekuensi dari kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Oleh karena itu, kita sebagai muslim dan mukmin sejati, tentu saja kita harus selalu punya semangat untuk mempertahankan dan istiqamah berada di atas agama, tetapi jangan sampai keluar dari batas-batas yang batas-batas yang menyebabkan kita ternyata terjebak kepada perbuatan ghulu, yang salah satu dari sebabnya adalah berlebih-lebihan di dalam mencintai sesuatu. Termasuk seperti hubbus salihin. Orang-orang soleh itu kan orang-orang yang perlu untuk kita cintai. Tetapi nggak boleh berlebihan. Karena berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh itu bisa menjadi wasilah menuju kesyirikan. Hubbus salihin. Bagaimana kita diminta untuk menjadi orang yang soleh dan juga mencintai orang-orang yang soleh. Mencintai orang-orang yang soleh ya berarti kalau mereka orang-orang yang berilmu, kita ingin ambil ilmu dari mereka. Kalau seandainya mereka orang-orang yang ahli ibadah, kita ambil semangat dalam beribadahnya. Dan jangan sampai nanti kita memuji dan memuja sehingga menempatkan orang-orang soleh tidak lagi hanya sebagai seorang yang soleh dan sebagai seorang guru, akan tetapi terjebak kepada ghulu, sama seperti yang tadi itu, menempatkan mereka atau memberikan makom pada mereka tidak lagi pada yang seharusnya. Semua itu dipastikan akan bisa merusak agama karena telah terbukti bahwa yang merusak orang-orang terdahulu itu ternyata adalah ghulu di dalam beragama, di dalam memuji orang-orang soleh yang ada di kalangan mereka. Itu juga lah dulu yang menjadi penyebab terjadinya kesyirikan pada masa Nabi Nuh. Ketika ada orang-orang soleh yang sangat mereka cintai, saat mereka kagumi kesolehannya, ketika mereka meninggal, mereka masyarakat yang ada di situ ingin tetap mengenang jasa-jasa mereka, lalu kemudian dibuatkanlah patung-patungnya. Itu patung orang-orang soleh semua, dengan tujuannya adalah bisa kembali menimbulkan semangat. Kalau dulu kan bisa bercengkerama, bisa ngobrol, bisa berdekatan dengan mereka. Ketika mereka sudah tidak ada, nah agar semangat itu tidak hilang, dibuatkanlah patungnya. Generasi awal masih bisa selamat karena masih memahami bahwa itu hanyalah sekedar patung. Tapi pada akhirnya generasi berikutnya sudah mulai tidak lagi mengerti dengan apa yang hakikat sesungguhnya yang ada. Justru pada akhirnya mereka menganggap bahwa patung-patung itu ternyata adalah sesembahan yang pantas untuk disembah. Dan itu adalah merupakan awal dari kesyirikan, dan itulah yang diberantas dulu oleh Nabi Nuh. Maka kesyirikan itu berawal dari masa Nabi Nuh.
pada masa Nabi Adam sampai menjelang hadirnya Nabi Nuh itu masyarakat masih aman-aman saja. Generasi yang tidak ada kesyirikannya. Ada kemaksiatan tetapi tidak ada kesyirikan. Tetapi pada masa Nabi Nuh lah berawal kesyirikan itu. Yang ternyata itu juga bagian dari bentuk ghuluw. Kalaulah kepada Nabi saja tidak dibolehkan untuk ghuluw, apalagi kepada orang-orang yang soleh. Kepada Nabi saja, siapa yang lebih soleh daripada Nabi? Maka kalau seandainya ziarah ke kubur Nabi, itu tujuannya bukan untuk berdoa dan meminta kepada Nabi. Ada karena ghuluwnya, karena berlebihan dalam mencintai Nabi, jadi salah. Jadi kita memang maksimal mencintai Nabi, tapi tidak boleh mujawazatul had, tidak boleh melampaui batas yang dibenarkan. Sehingga ketika mereka datang ke kuburan Rasulullah SAW, mereka tidak lagi sekedar untuk berziarah dan tujuan-tujuan yang syar'i, tetapi sudah tujuan-tujuan yang salah. Apa contoh yang salah? Mereka berdoa meminta kepada Rasulullah SAW. Oh, Rasul itu kan orangnya tidak meninggal, orangnya masih hidup. Ungkapan itu keluar dari orang ghuluw itu. Karena dia sudah begitu ghuluw, begitu berlebihan, maka keluarlah kata-kata itu. Siapa yang bilang Rasul tidak wafat? Ayat Al-Quran bilang Rasul wafat. Berarti menolak apa yang ada pada ayat. Kan? Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Berarti Al-Quran sendiri memastikan bahwa Rasul pada akhirnya akan wafat. Dulu kan pada saat kematian Rasulullah SAW itu kan semua menangis, sahabat menangis. Umar mengira Rasul tidak wafat. Nah, dikeluarkannya pedangnya. Jangan coba-coba kalian bilang Rasul wafat, katanya. Dia tidak wafat. Dia seperti Nabi Musa dipanggil 40 hari nanti balik lagi. Itu sebenarnya karena kekuatan cinta yang ada pada Umar, tidak sanggup dia berpisah dengan Rasul. Tidak sanggup dia menerima kenyataan kalau benar-benar akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah, tengok Nabi, dicium keningnya, ternyata Rasul memang sudah wafat. Nah, berpidatolah Abu Bakar ketika itu, dia membaca ayat yang tadi itu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutila. Umar ketika itu terjatuh pingsan, lalu sadar kembali dan dia mengatakan seolah-olah ayat ini tidak pernah terdengar oleh telinga saya. Maka ayat itu memastikan kematiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiba-tiba ada orang-orang bilang sekarang Rasul tidak wafat. Lalu kemudian datang ke kuburannya kita meminta-minta atau minta disampaikan doa itu oleh Rasul kepada Allah. Ini sungguh bagian dari ghuluw. Ini adalah bentuk dari berlebihan dan benalu dalam agama. Dia mencoba memagari agamanya dengan cara seperti itu, tapi pagar itu yang akan memakan tanaman dan yang akan merusak agamanya sendiri. Sikap seperti itu dilakukan juga oleh sebagian itu pada orang-orang soleh, para wali yang dianggap keramat. Ada kuburan-kuburan keramat, mereka jenguk itu, mereka cari-cari. Kadang-kadang tidak pula iya kuburan di situ kan, entah kuburan entah hendak, tapi yang jelas ada seolah-olah di situ ada kuburan. Yang penting ada dulu bentuk kuburannya. Pusara. Lalu kemudian datang ke sana dengan tujuan ta'zim dan melebihi batas yang seharusnya dilakukan. Sampai di sana dicium-cium nisannya. Buat apa cium nisan? Apa beda cium nisan sama cium tiang listrik itu? Kalau seandainya dia bilang berbeda, berarti ada sesuatu dalam hati dia. Pasti ada sesuatu. Oh, kita kan mentakzim dia. Begitu ke caranya. Nah, jangan sampai terjebak. Kalau kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi kepada orang-orang yang dianggap soleh. Kita mesti memuliakan orang soleh. Mesti memuliakan guru kita. Tetapi muliakanlah dia dengan cara yang benar. Guru-guru kita yang sudah meninggal, mereka butuh doa kita.
Maka doakan mereka semua. Mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan mereka masuk surga. Mereka sudah menghabiskan umurnya dalam menyebarkan agama, alhamdulillah. Tetapi mereka tetap membutuhkan doa-doa dari kita. Bukan berarti kesolehan mereka itu membuat kita pantas meminta doa dari dia. Ini dulu. Jadi karena kesolehannya, dia orang yang rajin ibadah, orang banyak ilmu, ketika dia meninggal, lalu dianggap nanti pantas dijadikan tempat meminta, berarti dia telah memberikan unsur-unsur ketuhanan pada orang yang tidak pantas. Karena meminta itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kami tidak meminta kepada mereka Pak Ustaz. Hanya sekedar menjadi wasilah saja, biar doa cepat didengar. Perbuatan seperti itu sama dengan orang-orang jahiliyah dulu terhadap patungnya. Yang mereka juga mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tetapi hanya sekedar perantara agar kami bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah syariat kita ini dengan beriman kepada Allah betul-betul memberikan kebebasan kita dalam beribadah. Jadi tanpa ketergantungan kita kepada yang lain. Berdoa kita bisa langsung kepada Allah. Tanpa ada ketergantungan kita harus menyandarkan harus membawa yang lain dalam doa kita. Seolah-olah kalau tidak disebut-sebut nama mereka nanti doa kita tidak didengar oleh Allah. Kita sedang mempersulit diri kita sendiri dalam beribadah. Mempersulit diri kita sendiri dalam berdoa. Padahal Allah sudah memberikan kebebasan. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada saya kabulkan. Apalagi yang membuat kita harus mencari perantara? Ya kan? Maka pikiran-pikiran gulu itu memang selalu diawali oleh pemujaan-pemujaan berlebihan terhadap sesuatu. Maka persoalannya bukan pada memujinya, pada memujanya, karena memuja orang baik artinya menghormati mereka itu dianjurkan, tetapi kalau berlebihan menempatkan dia tidak lagi sebagai orang soleh biasa, tapi diberikan unsur-unsur ketuhanan, maka itu pasti akan terjadi penyimpangan demi penyimpangan di dalam beragama. Ikhwati fillah, satu hal yang harus kita lakukan dalam beragama kita tentu saja adalah al-adlu atau al-i'tidal. Bagaimana kita tidak terjebak berada pada salah satu dari kutub ekstrim tadi itu, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tapi kita selalu berada secara i'tidal, berada di tengah-tengah. Yang dimaksud dan di tengah-tengah itu adalah sesuai dengan jalur yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh guru kita, ada orang yang malam hari dia tidak ingin tidur, dia hanya ingin sholat aja terus. Ternyata tidak dipuji oleh Nabi, karena likulli syai'in haq, li'ainikum haq. Mata kamu punya hak, badan kamu punya hak. Buat apa kamu sholat, menghabiskan sholat sepanjang malam, sementara ada hak mata yang harus diberikan. Itu saja. Padahal kan baik itu perbuatannya itu, memperbanyak sholat. Tapi kalau seandainya membuat dia menjadi tidak adil pada dirinya, berarti Rasul sudah menyalahkan. Ada pula di antara yang satu lagi ingin puasa, terus tidak pula dia ingin berbuka. Tidak ada hari kecuali dia akan berpuasa. Ternyata itu juga bukan sesuatu yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bertentangan dengan maqasid syariah itu sendiri, di mana syariat ini sesungguhnya memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam beribadah. Artinya kita tidak boleh mempersulit diri dalam persoalan ibadah. Rasul juga mengatakan, inna dina yusrun wa la yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah ada di antara orang yang mencoba untuk mempersulit dirinya kecuali dia akan kalah sendiri. Bahkan khairul a'mali adwamuha wa in qallah. Yang paling baik itu dalam beramal itu tidak apa-apa sedikit-sedikit tapi continue, tapi terus. Karena dengan terus-terusan itu
itu membuat dia tidak putus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara pada hulu dalam persoalan amal, karena hulu tadi sudah disampaikan ada hulu fi usulis syariah. Ini hulu dalam persoalan akidah, persoalan iman. Masalah sesuatu yang bisa mengganggu iman kita, yaitu adalah syirik. Bahkan hubbus salihin pun kalau seandainya berlebihan bisa menggiring kepada perbuatan syirik. Nah, ada nanti ulu fil ibadah, ulu fil amal, ulu dalam persoalan ibadah. Itu seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, dan ternyata lagi-lagi kita mengajak kita bersama semua masyarakat agar senantiasa mencoba untuk memahami ilmu dalam beragama, agar kita beragama dengan benar. Kalau seandainya beragama hanya dengan perasaan saja, sering akan terjebak kepada kesalahan demi kesalahan, yang salah satu dari kesalahan itu adalah al-ghulu. Bukankah karena perasaan mereka bisa menyembah-nyembah kubur? Bukankah karena perasaan mencintai mereka bisa salah cara dalam berziarah? Jadi persoalannya ini sudah sangat sering kali kita ingatkan. Karena kalau kita bicara begini kadang dibilang pula melarang ziarah kubur. Tidak, ziarah kubur itulah perintah Nabi, bahkan sunnah Nabi. Mungkin kita tidak bisa mengerjakannya sesuai yang dikerjakan oleh Rasul. Rasul ziarah kubur malam-malam deh. Siapa yang hari ini malam-malam bisa ziarah kubur? Tiba-tiba Aisyah kehilangan Nabi. Rupanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Baqi'. Itu adalah bukti bahwa Rasul berziarah. Maka persoalannya bukan pada ziarahnya, tapi pada apa yang dilakukan pada saat berziarah. Kalau salah, kalau berlebihan, maka bisa masuk kepada ghulu, dan itu akan menjadi benalu yang akan merusak agamanya, bagaikan pagar makan tanaman. Dia yakin pagarnya akan menjaga tanamannya, ternyata justru tanamannya yang rusak oleh pagarnya sendiri. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk para narasumber kita yang sudah menjelaskan mengenai tema kita suku Benalu. Jadi mudah-mudahan semua kita tidak terjebak ke dalam sifat hulu ini atau sikap hulu ini dalam beragama khususnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan di 082174909911. Kita coba jawab pertanyaan. Ini sebenarnya sudah disampaikan Ustadz tadi pertanyaan ini. Dari Pak Nizam di Cipta Karya ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mendengar sebuah kajian dari yang katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa istighosah dan tawasul ke kuburan orang soleh itu bukan gulu dan bukan benalu. Karena selama itu dibolehkan selama tidak ada i'tiqad atau keyakinan orang yang dalam kubur itu mengijabah hajat kita. Sebenarnya orang-orang Salafi Wahabi saja yang gulu. Contohnya dalam pembagian tri tauhid, katanya agama sempurna, tapi kenapa dibagi-bagi lagi? Akhirnya mereka terjebak mengatakan Abu Lahab dan orang kafir itu bertauhid karena percaya kepada rububiyah. Ini seperti apa Ustaz? Nah. Terima kasih Bapak Nizam yang di Cipta Karya, jazakallah khairan. Ini pertanyaan bisa menghabiskan waktu di kita semuanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu memakai moto kenali sunnah, Anda akan tahu non sunnah. Ketahui tauhid, Anda ketahui arahan tauhid. Kenalilah yang benar, pasti tahu mana yang tidak benar. Ya, kalau kita kembali ke definisi sunnah saja, sangat sederhana. Datang dari Nabi, perkataannya, perbuatannya, takrirnya. Nah sekarang, kalau kita praktekkan tanzil hadil masalah ini pada sunnah Nabi SAW yang sudah kita ketahui bersama, perkataan, perbuatan, takrir atau sifat.
Istighatsah ke kuburan orang saleh. Kita lihat, ada enggak suruhan Nabi SAW, baik tersurat maupun tersirat, implisit maupun secara eksplisit, tekstual maupun secara kontekstual. Nabi menganjurkan kita istighatsahan namanya, ke kuburan orang-orang saleh. Bukankah Nabi SAW zamannya juga sudah ada orang-orang saleh sebelumnya, para nabi, para rasul, yang juga orang-orang saleh. Alhamdulillah, sepanjang yang kita telusuri, tidak ada arahan dari Nabi SAW tersurat maupun tersirat, secara implisit maupun eksplisit, untuk pergi istighatsah ke kuburan orang saleh. Kita lihat lagi dari perbuatan Nabi, ada atau tidak. Ayolah kita pergi ke kuburan Hamzah di ada Uhud. Kan Hamzah kan syahid. Orang syahid otomatis dekat dengan Allah SWT. Atau Mus'ab bin Umair yang juga syahid di Uhud. Atau Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan orang yang paling wali di antara kaum muslimat. Yang pertama masuk Islam, yang jasanya tidak terkira. Ternyata Nabi juga tidak menyuruh sahabatnya, akan saya masa istighatsah di kuburan istri saya misalnya kan. Nah, enggak. Atau misalnya saudara-saudara kita yang jauh di Ethiopia misalnya, kalian ke kuburan Najasyi aja, karena dia juga wafat dalam keadaan Islam, mukhadram dia. Ternyata juga tidak ada arahan Nabi SAW baik tersurat maupun tersirat. Lalu kan kadang-kadang sahabat kan berinisiatif, seperti dalam tanda petik bikin bid'ah hasanah, kan itu kan, lalu disahkan oleh Nabi SAW. Ternyata juga tidak ditemukan sahabat berinisiatif baik sewaktu Nabi wafat maupun sewaktu Nabi hidup ataupun setelah Nabi wafat. Ayo kita istighatsah bersama ke kuburan Nabi, tidak ada. Ke kuburan Baqi' tidak, ke kuburan Uhud tidak ada. Nah, dengan ini jelas dan terang sekali bahwa itu tidak masuk amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita teruskan lagi ke ahlus sunnah setelahnya, para tabi'in, kita cari ulama-ulama tabi'in yang disepakati mereka ahlus sunnah wal jamaah. Di Madinah ada 7 fuqaha Madinah. Sa'id bin Musayyib, Sulaiman ibn Yasar. Kemudian siapa namanya? Nafi' Maula bin Umar. Ya teruskan lagi. Saya pun jadi Salim bin Abdullah, Kharijah ibn Zaid, dan seterusnya. Ada 7 fuqaha Madinah. Ada arahan dari mereka? Amaliyahnya juga tidak. Kita teruskan lagi dengan ulama tabi'in di Basra, di Kufa, dan seterusnya. Alhamdulillah tidak ketemu juga mereka melakukan acara istighatsahan ke tempat-tempat kuburan-kuburan yang dikeramatkan tadi. Kalau ada sebenarnya kuburan Nabi lah yang paling keramat sebenarnya. Harusnya Ahlul Madinah, ya kalau memang itu amaliyah ahli sunnah, mereka pasti yang lebih terkenal melakukannya. Ternyata juga tidak ditemukan. Lalu sekarang bagi kita yang ingin mengatakan harus bermazhab dalam beragama, kita cari lagi Ibu Abu Hanifah, Malik, Ibn Anas, Syafi'i, dan Ahmad. Ada enggak mereka juga melakukan istighatsahan kepada kuburan-kuburan wali sebelumnya? Nabi juga. Ternyata juga tidak ada. Berarti kita sebenarnya tidak memiliki contoh yang diikuti, teladan yang dijadikan imam dalam masalah ini. Lalu di mana dia menjadi amaliyah ahlus sunnah wal jamaah? Di mana dia masuknya jadi ahlus sunnah wal jamaah? Oh enggak, banyak ahlus sunnah yang mengikutinya. Siapa yang menamakan mereka ahlus sunnah? Ya kan seperti kata pepatah Arab, wa may yamdahul arusa ghairu ummiha. Pasti yang memuji pengantin pertama kali tentu ibunya. Woi, cantiknya anak saya. Iya.
Yang mengatakan itu bagus adalah mereka yang melakukannya dan menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi tidak mengamalkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu mengait-ngaitkan dengan masalah pembagian tauhid menjadi 3. Ini hati-hati bagi yang mengucapkan sebagai trinitas. Sebab trinitas itu kekufuran, yaitu membagi Tuhan menjadi 3 orang. Jadi 3 in 1. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak Roh Kudus. Sedangkan yang diyakini oleh yang mereka sebut sebagai Wahabi itu bukan menjadikan Tuhan 3 bagian, tapi adalah Allah tetap satu, tapi mentauhidkannya dari 3 sisi. Sama juga mentauhidkan Nabi dari 3 sisi, maksudnya adalah sisi fi'liyah, qauliyah, dan amal, dan takrirnya. Nabi tetap satu, tapi sunnah dibagi 3. Bukan karena Nabi bersakala ini menjadi ini dan sebagainya, tidak. Tetapi roh dari tauhid itu dalilnya bagi yang mau belajar terang benderang. Ya, terang benderang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwa pemilik alam itu segalanya adalah Allah SWT. Dan kenapa antum dikatakan bahwa orang-orang Quraisy mengakui Allah secara rububiyah? Allah juga yang ceritakan. Allah yang menceritakan. Wala sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti jawab Allah. Mereka jawab Allah. Bahkan ketika mereka telah masuk Islam, juga kan di Abu Raja Al-Utaridi juga, dulu ketika kalian di masa jahiliyah, berapa Tuhan yang kalian sembah? Dia bilang 6. 5 di bumi, 1 di langit. 5 di bumi, 1 di langit. Nah, dalam keadaan sulit, mana yang kalian sembah? Yang 1 saja. Berarti mereka melakukan syirik di saat senang. Di waktu sulit, bertauhid dia. Ini mereka yang ceritakan, bukan karangan Wahabi, bukan. Mungkin contohnya aja, mungkin belum baca atau tidak mau baca barangkali. Karena memang anti, kalau baca nanti bahaya. Tauhid kita rusak jadinya katanya. Ya memang kalau sudah ketakutan didahulukan, al-hukmul musbaq dikemukakan, tidak akan ada maut menerima. Karena memang kebenaran yang sejelas matahari pun, ya, seterang mentari di waktu siang, akan diingkari oleh orang yang tidak bisa melihat. Sama aja kok, gelap juga katanya, walaupun mentari sudah begitu terang. Sama dengan orang yang yang keras hati dan keras kepala. Pokoknya tetap kambing walaupun terbang. Tetap kambing walaupun terbang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin. Ini rububiyahnya. Kemudian mereka orang-orang jahiliyah mengakui ini Rabbuna, Allah yang menceritakan Al-Quran, kecuali tentu tidak percaya. Tapi memang ahli ta'wil ditakwilkannya juga nanti. Bukan ahlu jahiliyah yang di Mekah, itu ahlu jahiliyah yang di Nusantara barangkali. Kalau memang ahli ta'wil, semuanya lahir dari kenyataan. Dan Nabi yang mengatakan itu juga. Nabi juga yang mengatakan mereka itu mengakui itu. Jadi ketika kita katakan Abu Lahab percaya sama Allah, percaya dia sama Allah. Percaya Allah mencipta, benar, percaya dia mencipta, Allah yang mencipta. Tapi kenapa dia mau? Kenapa dia tidak mau beriman? Karena aja'alal alihata ilahan wahida. Kenapa pula Tuhan yang banyak ini kok jadi satu sekarang? Kita sudah terbiasa dengan kebiasaan nenek moyang. Makanya sekarang pun orang-orang yang menyeleweng dalam bab ini selalu masalahnya juga dengan nenek moyang, kearifan lokal, dikait-kaitkan dengan kearifan lokal. Dan untuk itu harus kadang-kadang berlindung di ketiak orang-orang yang punya kebijakan, penguasa, mulai dari kepala desa sampai kepada camat, kepada bupati, yang juga rata-rata mereka juga jarang belajar agamanya dengan sempurna. Karena untuk jadi bupati kan tidak mesti orang ahli agama, tapi ahli pemerintahan. Jadi akhirnya mereka itu dihasung dan dihasut oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menjadi seolah-olah itu yang benar. Jadi mereka beriman, percaya benar. Allah yang katakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman pada Allah kecuali dalam keadaan melakukan syirik.
Berarti mereka kena di mana? Di uluhiyahnya. Makanya Allah tetapkan lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ada tauhid al-uluhiyah di sini. Bahwa di sini kenanya orang Quraisy tadi, aja'alal alihata ilahan wahida. Mereka maunya banyak sembahan. Jadi berdoa tidak cukup langsung kepada Allah, harus melalui perantara. Di mana kita tahu bahwa mereka menjadikan perantara? Ayat yang dibacakan oleh beliau berdua tadi. Mereka yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah itu, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah langsung pada mereka, tapi cuman kami berharap mereka menjadi wasilah mendekatkan kepada Allah. Bukankah itu juga yang diyakini oleh sebagian saudara kita? Bukan berdoa kepada orang itu yang di kuburan, tidak, tetapi mudah-mudahan pekerjaan ini mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ada sesuatu seperti kata Syekh Tuan Guru kita tadi, mencium tiang listrik tidak ada keyakinan, mencium batu nisan ada keyakinan, berarti ada sesuatu. Padahal tiang listrik dengan batu nisan kan sama-sama semen diaduk dengan pasir, lalu dia menjadi tiang, ini menjadi batu nisan. Kenapa ketika dia batu nisan dia jadi keramat, jadi tiang listrik, padahal tiang listrik lebih banyak jasa daripada batu nisan. Tiang listrik lebih banyak manfaatnya pada batu nisan. Tapi batu nisan dicium, harusnya tiang listrik dicium. Berkat kamu ya tiang listrik, rumah saya setiap malam terang. Kalau kau tak ada, saya tak bisa menuntut ilmu, tak bisa makan, tak bisa masak, tak bisa mencuci, tak bisa setrika dan sebagainya. Coba bayangkan kalau mau berkecerdas, tiang listrik itu lebih patut diciumi daripada batu nisan tadi. Ya, batu nisan apa manfaatnya? Tapi itulah karena ada sesuatu yang keliru dalam kenyataan dan keyakinan, akhirnya tanah-tanah kuburan diusap-usapkan dan sebagainya. Berarti ada yang menyimpang dalam hal ini. Nah, kita mengatakan Abu Lahab bukan beriman seperti kita mengatakan Abu Bakar beriman, tidak. Dia beriman tapi melakukan syirik. Mungkin sebagian umat Islam hari ini percaya pada Allah, tidak ada Allah kedua, tidak ada Tuhan yang kedua, tapi dalam uluhiyahnya dia menyekutukan Allah SWT. Makanya ketika ada orang mengantarkan di berbagai daerah, mengantarkan kepala kerbau ke muara sungai, coba lihat ritualnya apa yang mereka baca? La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak Tuhan selain Allah. Tapi ini kok disembelih? Disembelih karena selain Allah. Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Tidak boleh sembelihan kecuali bagi Allah Rabbul Alamin. Berarti kena dia di rububiyahnya dia beriman, tetapi di uluhiyahnya dia syirik. Dan Allah dari sisi ini tidak ditauhidkan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Kemudian di sisi asma wa sifat, ya, mereka ketika dikatakan wa idza laqalumur rahman qalu wa marrahman, mereka mengingkari itu, wa marrahman. Lalu sekarang juga berapa banyak orang yang mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mereka ingin Allah seperti yang mereka pikirkan, bukan seperti yang dikabarkan. Makanya setiap orang kalau diberitahu lalu dia bilang pikir-pikir dulu, bukan orang beriman, orang ragu. Kamu percaya dah Ustaz Dasman itu cerdas? Begini dulu dia, berarti ragu dia, tidak yakin. Kamu percaya aja bahwa ada Ustaz Dasman itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pikir dulu, berarti dia tidak yakin. Kamu percaya tidak Allah di atas? Pikir dulu, Anda tidak beriman. Karena Allah yang bilang itu Allah sendiri, yang pasti benar. Yang menyampaikan Rasulullah SAW, yang tidak pernah salah. Terus, antum masih pikir? Jelas ya? Nah, orang sepakat semuanya, bahwa saya sekarang pakai baju merah, misalnya. Lalu ada yang mengatakan, antum tahu tidak Ustaz Dasman tadi pakai baju merah? Pikir dulu, berarti antum tidak yakin dengan apa yang dilihat, apa yang dikabarkan. Jadi banyak mereka ingin Allah itu seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang dikabarkan. Mereka ingin beribadah pada Allah seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang Allah perintahkan. Di sini kena masalahnya. Lalu dinamakan, dinisbatkan itu kepada amali Ahlus Sunnah. Lalu dinamakan orang-orang yang tidak mengikuti dan tidak merestuinya dikatakan sebagai orang Wahabi, membuat bid'ah Trinitas.
Trinitas itu takfir. Hati-hati saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Kalau nak menyalahkan, tolong jangan mengafirkan. Kecuali memang mereka berpandangan bahwa orang-orang yang meyakini tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-rububiyah mengatakan bahwa Allah menjadi tiga sehingga dikafirkan, itu na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi yang jelas ini ada dalam surah Al-Fatihah yang dibaca setiap hari. Makanya tolong dibaca tafsirnya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ahlil kalam yang diberi merek Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini rujukannya tafsir Al-Fakhrur Razi, tafsir Az-Zamakhsyari. Cobalah baca tafsir Ahlus Sunnah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Kitabut Tafsir, Kitabut Tauhid, akan jelas nanti. Cuman masalahnya ketika tidak sesuai dengan yang diinginkan, mesti ditakwilkan, sehingga perkataan imam pun nanti juga akan ditakwilkan. Seperti perkataan Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Bertakwil juga bahwa yang sunnah itu adalah tafwid, bukan memahami makna yang asli. Padahal Imam Malik ya dia itu mengatakan al-istiwa ma'qul atau ma'lum wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Coba bisa ditakwilkan itu, bahwa menanyakan maknanya sama dengan menanya kaifiahnya. Oleh sebab itu tidak boleh diketahui maknanya. Terus kalau begitu kenapa Anda takwilkan maknanya? Berarti maknanya tidak boleh ketahui. Jadi Imam Malik jadi ahli tafwid jadinya. Nah, Anda ikut Imam Malik enggak? Oh enggak, kami ikut imam yang lain pula. Jadi ahli ta'wil. Akhirnya tidak satu pun perkataan dimaknai dengan, ini perkataan saya nanti akan ditafsirkan lagi nih. Karena saya akan ditafsirkan lagi. Karena memang orang suka menakwilkan, memahami perkataannya seperti yang dia pikirkan, bukan seperti yang disampaikan. Wallahu musta'an. Jadi ketika kita katakan Abu Lahab dan sejenisnya beriman, Al-Quran yang mengatakan, tapi imannya pada satu sisi saja. Oleh sebab itu orang-orang yang merembes kesyirikan, menempuh jalan-jalan yang dilarang oleh Nabi karena menuju kesyirikan, khawatir dengan tauhid ini, sehingga ada yang mengatakan, tahu nak kalian kenapa dibagi tauhid jadi tiga? Supaya mengafirkan ahli sunnah wal jamaah, katanya. Tujuannya begitu. Siapa yang mengatakan? Justru supaya mengingatkan ahli sunnah wal jamaah, jangan melakukan sesuatu kecuali ada perintah, ada contoh, ada teladan. Ya kalau tidak paham, tanya pada mereka yang paham, yaitu as-salafus salih, as-sahabatul kiram, yang lebih paham daripada kita yang datang belakangan. Barangkali entah sudah terlalu lengkap ini, silakan kalau terlalu panjang tolong diperingkas, kalau masih kurang tolong ditambahkan. Taib, jazakallah khair Ustaz. Nah, taib Ustaz. Insyaallah luar biasa penjelasan terang benderang ya. Ada dua poin. Yang pertama, akhi fillah yang bertanya bahwa kalaupun Anda mengetahui bahwa dibagi oleh para ulama tauhid kepada tiga, ya, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, itu hanya sekedar, kalau Anda tidak terima ya misalnya, itu hanya sekedar wasilah untuk lebih memahami agama ini. Dia bukan sebagai sesuatu yang gaya yang pada akhirnya Anda kalau tidak begitu tidak benar, bukan. Itu hanya cara para ulama untuk lebih memahami agama ini ya. Itu dia. Jadi andai pun Anda tidak meyakini rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tapi keyakinan Anda kepada Allah benar, akidah Anda benar, ibadah benar terhadap asma dan sifat benar, enggak ada masalah itu. Bahwa pembagian itu hanya sekedar sarana untuk memahami saja. Dan itu ada di dalam Al-Quran, istiqra' dalil oleh para ulama pun ada. Tidak ada yang menyalahi bahwa ketika Anda tidak mempercayai pun tidak masalah, tetapi kemudian yakinkan bahwa ibadahnya benar, ya, akidahnya benar, keyakinan kepada Allah benar, tentang asma dan sifatnya benar, ya cukup. Yang kedua, yang dimaksud bahwa ketika Abu Lahab dan sejenisnya, orang-orang jahiliyah di masa itu meyakini tentang rububiyah Allah. Begini akhi, ketika orang-orang jahiliyah mereka mengimani adanya Allah sebagai pencipta, itu Al-Quran yang menyebut. Tapi ketika orang meyakini tauhid rububiyah saja dan tidak membetulkan atau tidak
beriman kepada uluhiyah, ini belum disebut Islam. Ya, belum disebut Islam. Meyakini Allah sang pencipta itu tauhid rububiyah. Tapi konsekuensi daripada tauhid rububiyah itu adalah dia harus menyerahkan ibadahnya, ketaatannya hanya kepada Allah semata. Maka tidak benar bahwa Abu Lahab dia beriman kepada Allah dalam artian beribadah. Tidak. Dia meyakini hanya Allah sebagai pencipta. Ya, seperti mana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ketika orang hanya sampai pada tauhid rububiyah seperti mana orang jahiliyah, itu belum membuat mereka menjadi muslim. Belum. Ya, jadi belum membuat mereka jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana dia disebut dengan uluhiyah. Tetapi inilah kenyataan bahwa orang-orang kafir pada umum ketika dia ditanya siapa pencipta langit dan bumi, Allah, dan Allah ada, dan Al-Quran yang menyebut itu sendiri. Tapi keyakinan mereka sebatas tauhid rububiyah belum mengantarkan mereka kepada seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang seharusnya ketika dia meyakini rububiyah Allah, maka dia harus serahkan seluruh ketaatan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia ya memuliakan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz ada tambahan? Naam. Baik, fadhal Ustaz. Bolehlah sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sudah sangat rinci tadi dijawab oleh dua guru kita. Cuma saya sedikit agak tergelitik dan persoalan pembagian tauhid itu dengan dianggap sebagai trinitas. Bahkan ada pula yang hulu dalam pertanyaannya dalam persoalan ini. Dia bilang begini, saya akan siap untuk merubah akidah saya kalau seandainya mereka bisa mendatangkan satu dalil saja yang membagi tauhid jadi 3. Satu hadis yang langsung Nabi membagi 3. Ya mana bisa kita temukan bahwa Nabi bilang tauhid bagi 3. Karena pembagian ini adalah al-aqsam al-ilmiyah. Inilah pembagian-pembagian ilmu yang secara ilmiah dibahas, yang sandarannya adalah istiqra. Berapa banyak nanti hal-hal yang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam itu pembagian-pembagian yang tak pernah datang dari Nabi kan. Fardu itu terbagi 2, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Mana hadisnya? Bahwa fardu terbagi kepada 2. Ini istiqra. Kalam itu, kalimat itu dalam ilmu nahwu itu terbagi 3. Ada fi'il, ada isim, ada huruf. Ini trinitas juga nih. Berarti ini trinitas dalam ilmu nahwu ini. Jadi cobalah cerdas sedikit kenapa gitu. Pakai akal sedikit, jangan asal ngomong aja. Maka pembagian 3 tauhid itu, kalaupun Nabi tidak langsung membaginya, tapi berdasarkan istiqra'nya para ulama, memang semua tauhid akan kembali kepada salah satu yang 3 ini. Coba saja sebutkan tauhid mana saja, akan kita buktikan dia akan kembali kepada salah satu yang 3 ini. Nah, justru pembagian-pembagian yang mereka buatlah yang mungkin ada yang tidak masuk. Ketika dibatasi jumlah sifat hanya segini, kita bisa mengatakan, coba sifat ini kira-kira masuknya kemana? Tapi untuk tauhid, coba ambil tauhid mana saja, kita masukkan nanti ke salah satu dari yang 3 ini. Karena berdasarkan istiqra para ulama itu bukan baru, itu dari dulu. Bahkan katanya dalam bahasa rububiyah uluhiyah itu sudah ada pada masa ulama dahulu. Ibnu Hibban, Imam Al-Qurtubi, At-Tabari itu katanya sudah menyebutkan istilah-istilah rububiyah dan uluhiyah dalam persoalan tauhid. Nah, jadi orang-orang yang menganggap 3 tauhid ini sebagai trinitas itu samalah dengan orang-orang menganggap 3 pembagian kalimat tadi itu trinitas dalam ilmu nahwu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, fadhal Ustaz. Dr. Helmi mengingatkan saya pada pembagian juga. Tak ada satupun golongan dalam Islam itu juga membagi tauhid itu. Misalnya al-Asy'ariyah wal Maturidiyah membagi tauhid juga 3, trinitas juga jadinya. Ada tauhidul zat, tauhidul as-sifat, tauhidul af'al. Berarti juga trinitas. Coba cari hadis satupun
yang mengatakan Nabi membagi tauhid menjadi 3. Tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul afal. Ada lagi pembagian-pembagian yang lain, banyak. Dalam masalah akidah ini membagi 3, ada bagi 4. Ada yang menambah lagi. Di mana ada hadis? Tidak akan ketemu hadis, tidak akan ketemu ayatnya. Tapi apa? Istiqra' tadi. Cuma ada istiqra' tam, ada istiqra' naqis. Istiqra' tam, tauhid yang 3 ini, tauhidul asma' wa sifat, ar-rububiyyah wal uluhiyah. Tauhid naqis, tauhidul zat wa sifat wal afal. Nanti akan ketika dibatasi, seperti kata beliau tadi, nanti banyak yang tersortir. Sedangkan melalui yang 3 ini semuanya diakomodir. Itu aja bedanya. Adapun tujuan tadi, seperti tidak sedikit penulis yang mengatakan tujuannya untuk mengafirkan golongan lain. Ini Anda salah paham. Itu masalahnya. Sebab apa? Anda memahami perkataan orang seperti yang Anda pikirkan, bukan seperti yang orang inginkan. Tanya dulu. Ketika saya mengatakan itu uluhiyah, Ustaz nak mengafirkan Asy'ariyah ya? Bukan. Saya justru nak memberitahu ke antum bahwa nama Allah itu, sifat Allah itu bukan hanya 20. Lebih. Ya. Kan laisa kamitslihi syai'un. Mari saya ajarkan laisa kamitslihi syai'un itu biar tepat maknanya. Misalnya ain, ya, mata. Tinggal kita pasangkan laisa kamitsli ainihi ainun. Tidak ada mata yang semisal mata Allah. Daripada antum menolak, sebab banyak sekali dalil tentang itu. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Daripada antum mentakwil dengan makna yang tak ada Quran hadis, lebih baik mengikuti makna Al-Quran dan hadis. Tidak bertentangan laisa kamitslihi syai'un. Tapi banyak ulama kata bertentangan. Berarti ulama tadi mungkin barangkali wallahu alam kurang menelaah Al-Quran dan Sunnah. Hanya fokus pada ayat-ayat itu. Buktinya ayat itu aja diulang-ulang terus dalam kitab-kitabnya. Buktinya itu. Ayat-ayat yang lain semuanya ditakwil. Sehingga tidak dianggap sebagai ayat tauhid. Padahal Al-Quran semuanya isinya tauhid. Al-Hadis isinya semuanya tauhid. Sehingga Anda menjadi alergi juga dengan ngaji tauhid. Sehingga dibuatlah. Kalau ngaji tauhid berarti ciri khas orang-orang keras. Ya subhanallah. Berarti antum secara tidak langsung menuduh Nabi orang keras. Padahal beliau fabima rahmati minallahi linta lahum wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya jangan jadikan dulu, kan itulah terbayang dulu zombie yang terbayangkan, itu masalahnya. Alhamdulillah. Buktinya banyak orang yang dulu juga seperti antum yang mengatakan tauhid ini dibahas supaya mengafirkan golongan lain, lalu dia curi-curi dengar. Lama-lama kecantol namanya, lalu ikut kajian. Ternyata dia aman sampai hari ini, tidak ada yang merasa takut belajar tauhid. Dulu asalnya juga, mohon maaf, ini istilah aswaja ini kan sudah dikorupsi, istilahnya sudah dikapling orang. Padahal kita aswaja juga sebenarnya, tapi mereka tidak, sudah jadi merek tertentu gitu. Bahwa aswaja itu mesti tauhid asma sifatnya 20. Bukan. Aswaja itu alus sunnah wal jamaah, yang menerapkan sunnah dan menjaga jamaah. Jadi siapapun yang menerapkan sunnah dan menjaga jamaah persatuan umat, itu adalah ahlus aswaja. Dalam Indonesia disingkat. Tapi aswaja sekarang enggak. Kalau enggak ikut ini, berarti antum tidak aswaja. Bukan. Makanya ayo dah, ngintip-ngintip lah dulu, intip dulu, habis itu nanti kalau ada tertarik nanti baru. Jadi maknanya bukan untuk mengkafirkan orang, bukan untuk menghalalkan darah orang. Kalau ada ya sebagian yang mengatakan itu, berarti ngaji tauhidnya belum benar. Ya jangan ngambilnya dari tindakan orang-orang yang masya Allah. Awalnya dia baru ngaji 3 hari, habis itu bersemangat luar biasa. Bukan itu. Itu tidak diambil ilmu dari orang seperti itu. Ambil ilmu dari orang yang memang menuntut ilmu dan paham. Alhamdulillah kita punya para ulama, punya para dai, para ustadz yang bisa menjelaskan. Atau menjadikan sikap orang yang baru ngaji 3 hari, lalu masuk ke orang jual air kelapa, tengoknya tidak sama dengan pengajian dengan kita, ini tidak jadi beli di situ. Bukan ini, tidak dijadikan patokan yang seperti ini. Wallahu musta'an. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasannya. Memang satu pertanyaan di 2 poin ini menjadi jawabannya cukup gamblang, dan mudah-mudahan apa yang sudah dijabarkan oleh masing-masing guru kita tadi ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semuanya. Jadi bukan hulu yang sebenarnya dalam artian yang sebenarnya, tapi sesudah apa yang sudah dijabarkan oleh para guru-guru kita tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini kita tutup saja Ustaz.
bisa bermanfaat untuk kita semua. Afwan untuk semua salah kata dan bicara. Jazakumullah khairan untuk Ustadz semua atas ilmunya. Insya Allah pekan depan kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.